yang saya sampaikan poin ini adalah utama sekali di tema kita maghrib ini, islahun nafs wa islah al-usar. Ini dua hal yang penting. Ini saya tambahkan, memperbaiki pribadi dan memperbaiki keluarga. Ya Bapak Ibu, memperbaiki pribadi, memperbaiki keluarga. Sementara hari ini musuh-musuh Islam yang mereka rusak, yang mereka hina, yang mereka kasih PR untuk anak-anak muda kita hari ini kan bukan hari ini besok efek dari anak-anak muda ini. Tapi ketika besok mereka 10-20 tahun ingin berkeluarga, istilah berdagang barang itu sudah rusak. Ya kan? Cara berpikir rusak. Dari kafe ke kafe. Saya amati betul. Sekarang itu perkembangan kafe kita analisa 90%. Saya tanya mereka yang membuka kafe ini, alasannya apa? Untuk mengejar Ramadan, mengejar omset, ya modal sampai keuntungan di Ramadan. Bisa bayangkan? Makanya Jami'atuz Zahidin, Nurul Yakin, Al-Munawwarah, Al-Falah, sampai yang mana nih yang sekarang ini? Harusnya An-Nur, ya, Ar-Rahman. Jangan sampai kalah dengan kafe. Jangan kalah pelayanannya. Mereka merusak generasi ini di kalau al-maqha, ya, cafeteria, kalau mat'am, ya, di tempat makan, di tempat nongkrong, godaan ini. Ulama bilang islahun nafs ini ada 10. Satu, perbaikan akidah. Perbaikan akidah. Ini yang disampaikan Ustaz Alpian Tanjung dalam bukunya tentang komunis. Bahwa ke depan ada pendangkalan, ada pemurtadan. Ini program ini. Kalau pendangkalan sudah lama, bahkan menghilangkan kalimat-kalimat agama sudah masuk. Ya, sampai Muhammadiyah memberikan komentar, kalau tak salah 2 hari ini, kenapa sampai pesantren yang diperiksa, diobrak-abrik alasan ada teroris dan sebagainya. Pesantren. Sementara grafiknya minat umat Islam untuk memperbaiki generasi, hampir anak cucu mereka antarkan sekolah kemana? Pesantren. Itu by data itu. Ya, dengan data. Untuk memperbaiki diri ini Bapak Ibu atau nenek, ancaman kita ke depan, salah satu yang sangat potensi merusak akidah itu apa? Kaum salibis yang palang-palang pintu ini, itu yang nih, ya, film-film dari anak-anak, film dewasa, ya, berbagai agama. Itu kalau dilihat di YouTube, rata-rata yang dikonsumsi anak-anak kita hari ini itu ada berbau mistik, berbau agama, ya, ada unsur misionarisnya dan lain sebagainya, Yahudisasi, sampai primansonri, ya. Dan ini pernah kami ungkap. Dan ternyata di Riau Pekanbaru ini
kafe-kafe itulah termasuk di buku protokolat Yahudi untuk merusak akidah anak-anak kita. Jangan heran kita pikir kafe-kafe ini begitu saja, tidak. Itu ada misi terselubung, ada gengnya, ada komunitasnya, tapi halus. Nah, ini tak bisa saya sebutkan data-data ini. Kenapa? Ini terbukti di Mesir, di Jogja waktu itu, sampai pernah kita tangkap buku-bukunya di Undri waktu itu. Ada untuk mahasiswa, ya, untuk sekolah, bahkan untuk pergaulan yang ada di tempat-tempat keramaian. Car Free Day itu ada komunitas terselubungnya. Itu luar biasa. Untuk apa? Pendangkalan akidah. Caranya yang pertama apa? Ifsadul akhlak. Akhlak dirusak. Cara berpikir dirusak. Makanya saya bilang, setahun anak kita tak sekolah berarti ada yang hilang. Dari satu, minat baca, apa lagi? Potensi anak-anak kita, kepribadiannya, ya, kepribadiannya, hingga kecintaannya terhadap ilmu. Ini catat. Dan hilangnya generasi di masa dia. Misal dia anak kelas 4 ke kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 6 alumni. Di generasi itu udah hilang. Kalau kita dulu kan ingat tuh, siapa di bangku sekolah, siapa di kelas ini, siapa teman bermain. Ya, hari ini hilang. Jadi banyak yang hilang. Yang ketiga, selain akidah, ibadah, akhlak yang saya sampaikan tadi, yang keempat adalah apa? Utama sekali adalah fisik. Ya. Banyak hari ini penyakit itu bukan karena bicara makanan, tapi ketidakberaturan. Maafnya, ternyata kenapa MUI dicabut izin apa namanya? MUI itu dulu kan memberikan label halal, betul? Sekarang tidak ada lagi. Fungsi dia bukan itu lagi. Hanya diserahkan ke Balai POM. Jadi sekarang haji-haji beli makanan. Dan ternyata dari, saya pernah satu duduk di Al-Falah itu sama Ustadz Zulkifli Ma'ali Uzma, ya. Kami ngobrol, beliau mau mengisi, saya ngisi kajian zuhur. Ketika itu pengurus menjamu beliau, kalau tak salah ayam potong. Tak boleh makan. Kenapa? Alasannya pelet dan suntik ini tidak muai di dalam usus perutnya ayam. Dan setelah kita baca di beberapa literatur, termasuk food, apa namanya ini, makanan yang dikonsumsi di zaman sekarang ini itu bisa mempengaruhi puberitas hingga tingkah laku dari apa yang dia makan. Artinya berapa banyak anak ini yang rusak moral lalu melakukan amoral, itu ternyata ada sekian persen dari mengkonsumsi makanan siap saji, ayam-ayam potong itu. Makanya saya coba, walaupun mahal, itu
ayam kampung tuh saya beli. Walaupun yang ada yang 60 kilo, 50 kilo. Diungkep, ya digoreng sama nani makan. Jadi ini sudah hulu hilir cerita orang-orang yang punya ayam potong ini, yang penjualnya. Hulu hilir ternyata bukan orang Islam yang pemain pasarnya. Ini sulit juga saya ngomong nih. Ternyata ini mempengaruhi kepada apa? Bahasanya kesehatan, baik itu nanti cara berpikir, perkembangan tubuhnya hingga pubertasnya itu berpengaruh. Jadi ada satu film ternyata air minum, makanan itu bisa dikasih zat. Di zaman modern itulah nanti akan mempengaruhi jual obat, penyakit-penyakit kanker, penyakit aneh itu dari makanan. Nanti muaranya apa? Jualan obat. Tanya atuk nenek kita. Di tahun 60, 70, 80 tak ada bentuk penyakit yang kita dengar hari ini tiap-tiap kanker stadium 4. Ya kan? Makannya pisang rebus saja. Pucubi, jantung pisang, toge. Coba lihat. Ini luar biasa. Jadi ternyata ini perang makanan hari ini menarik ya. Karena saya udah keliling ke Bunga Raya, ke Siak saya udah keliling. Bahkan pulang ceramah saya di Inhil itu beras dikasih saya, segoni. Berasnya enak. Jadi ternyata yang pengawet, pewarna, perasa, ya, itu ternyata mempengaruhi kesehatan dunia itu, terutama umat Islam. Luar biasa. Nah ini, jadi qawiyul jism itu Nabi yang bilang, al-mu'minul qawiyu, ya begitu ya, ahabbu ilallah khairun, begitu ya, minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah, lebih baik dari mukmin yang lemah. Ini perlu kita imbangi nih. Maka kalau saya di rumah beli habbah sauda, beli madu, jadi besok pas berbuka atau sahur, entah 5 atau 3 menit lagi, sesendok madu atau 3 kapsul habbah sauda, begitu ya, sesendok minyak zaitun, itu dahsyat. Itu saya terapkan di anak saya yang keempat, anak TK, tak makan, tak sahur, tapi makan malam, puasa kuat ya. Hari ini kuat. Jadi tidak perlu ribet sebenarnya. Ya. Kenapa ini mempengaruhi nanti 10-20 tahun yang akan datang? Kata dokter anak, dia muslimah, dan di ruangan dokter ini Quran terus. Saya tak sebut namanya.